Oke geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi tentang dari Championship Inggris dan Liga Champions Eropa ya kan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama kali ini tentang dari Championship Inggris yang pertemuan antara Leeds United versus Stoke City. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Leeds geng ya, itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan ya. Jadi di pertandingan terakhir sangat disayangkan geng ya. Karena Leeds ini butuh poin ya kan, supaya promosi ke Premier League Inggris tanpa harus lewat jalur playoff geng ya. Tapi ya gitulah ya kan, hasilnya di pertandingan terakhir cukup mengecewakan lah ya kan. Sementara Stoke City di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir imbang geng ya, berhasil dimenangkan Leeds 2 kali, dimenangkan Stoke City 2 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Leeds United. 5 pertandingan kandangan tapi nggak terkalahkan ya, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan di 2 pertandingan terakhir kandangnya itu skornya lumayan geng ya, 3-0 dan bisa membantai Leicester 3-1 ya kan ya. Sementara Stoke City di 5 pertandingan tandang itu mendapat 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan beruntun ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-36 Championship Inggris. Jadi di klasemen sementara Leeds United gengnya dan harus turun lagi kan, karena performanya nggak maksimal ya kan. Jadi Leeds ini turun lagi ke peringkat 3 ya kan. Padahal kemarin udah dikasih poin sama Leicester gengnya, tapi tidak bisa memanfaatkan sisa-sisa match yang ada ya kan, ditahan sama yang match terakhir ya gengnya, itu satu sama ya kan. Seandainya dia bisa menang di match kemarin gengnya, itu dia bakal masih lebih di atas daripada Ipswich ya. Jadi di sini berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 73 poin, tapi masih ada kesempatan besar ya kan ya, masih ada beberapa laga lagi, 3 laga lagi ya. Jadi masih bisa lah ya kan, kejar-kejaran sama Ipswich ya. Sementara Stoke City berada di peringkat 22 ya, masuk zona degradasi ya kan. Kalau misalnya nggak berbenah juga ya kan, ini bakal degradasi ke Liga 1 Inggris ya kan ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia pokoknya di sini lihat sini di beberapa pertandingan, sisa 3 pertandingan atau 4 pertandingan lagi ya, itu harus bisa maksimal dan harus bisa win terus ya kan, kalau mau nyalip Ipswich ya. Jadi harus lebih konsisten lah pastinya ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Leeds ya, karena Leeds butuh poin ini ya kan. Dengan handicap min 1/4 bola ya. Terus di over undernya ada di under 3. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Leeds United gengnya dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama ya, datang dari Championship Inggris yang mempertemukan antara Sunderland versus Leicester. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi si 5 pertandingan terakhir Sunderland hancur kali ya. Malah kemarin tuh di awal-awal musim oke performanya ya kan, tapi makin kemari makin mau di akhir musim malah makin hancur lebur ya. Jadi 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan beruntun ya kan ya. Sementara Leicester juga performanya lagi turun ya. Mungkin ini soal uang semuanya ya. Karena Leicester kan poinnya udah nggak terkejar lagi, jadi dia bisa suka-suka hati jual poin bagi siapa yang mau beli poinnya kan ya. Contohnya seperti Leeds ya, entah pun di match terakhir ya lawan QPR itu kan masih dekat-dekat sama zona degradasi ya. Jadi beli poin lah ya kan, supaya bisa terhindar dari zona degradasi ya kan. Itulah yang enaknya tim peringkat 1 gengnya, yang poinnya udah selisih jauh ya kan. Jadi dia bisa cari duit dari ya gitu, jual poin gengnya, pura-pura kalah aja ya kan. Jadi sini 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya. Sementara untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi kali sama Leicester ya, dengan memenangkan 4 kali, sementara Sunderland hanya memenangkan 1 kali. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Sunderland. 5 pertandingan kandang yang mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan, sementara 5 pertandingan tandang dari Leicester mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-36 Championship Inggris.
Jadi klasemen sementara geng, Sunderland tuh berada di peringkat 10 dengan sudah mengantongi 47 poin, sementara dari Leicester berada di peringkat 1 ya. Tapi poinnya di sini semakin menipis geng, hanya selisih 3 poin ya kan. Jadi udah nggak ada waktu lagi untuk main-main ya kan ya. Jadi di sini Leicester harus serius di sisa match terakhir ya, karena poinnya ini cuma berjarak 3 poin sama peringkat 2 ya kan. Jadi kalau Ipswich lebih konsisten ya bisa aja disalip kan ya. Apalagi nih poinnya beda-beda tipis semua ya kan. Sisa match ada 3 atau 4 pertandingan lagi. Jadi Leicester di sisa match pertandingan udah cukup jual poinnya, di 3 match ini kan kalah terus kan, jadi udah cukup jual poinnya, jadi main serius lah ya kan, kalau mau promosi lagi ke Premier League Inggris tanpa harus lewat jalur playoff ya kan ya. Oke Waging, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar tersedia, aku masih lebih ambil ke Leicester ya. Alasannya seperti yang aku bilang tadi, dia harus lebih serius karena poinnya makin lama makin selisih tipis ya, dari peringkat 2 ya kan, atau peringkat 3 ya kan. Udah gitu di sini Sunderland untuk apa beli poin Waging, nggak ada yang mau dikejar ya kan, degradasi enggak. Terus untuk dapatkan zona playoff Waging itu masih jauh juga kan. Jadi nggak ada gunanya juga ya, jadi main serius aja ya kan. Jadi Leicester di sini bakal main all out ya menurut aku ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Leicester ya. Dengan handicapnya min setengah bola. Terus untuk di over undernya begini ada di over 2,5. Karena prediksi skor beberapa pertandingan kali ini berhasil menangkan Leicester dengan skor 1-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya Wagingnya. Pertandingan yang paling ditunggu-tunggu 1000 umat Wagingnya, Liga Champion Eropa playoff Wagingnya. Ini udah masuk leg yang kedua ya kan. Yang pertemuan antara Bayern Munchen versus Lazio. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir di Bayern Munchen hancur kali Wagingnya. Aduh, mungkin nggak panjang lagi umur si Thomas Tuchel untuk ngelatih Bayern Munchen Wagingnya. Mungkin di akhir-akhir musim ini ya kan, bursa transfer bakal dipecat lah, atau nggak sampai mungkin Pak ya. Mungkin kalau misalnya Bayern Munchen ini nggak bisa masuk atau nggak bisa lolos ke fase selanjutnya, ya itu otomatis Tuchel bakal dipecat ya kan Pak ya. Jadi di sini 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan Wagingnya. Nggak seperti Bayern Munchen yang kita kenal ya kan Wak ya. Akhirnya Liga Jerman dapat juara baru Wagingnya, Leverkusen ya kan. Terus untuk Lazio di 5 pertandingan terakhir juga nggak bagus-bagus kali Wagingnya, dimana hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim baru 3 kali bertemu Wagingnya, dimana berhasil dimenangkan Bayern Munchen 2 kali dan dimenangkan Lazio 1 kali. Dan ini nyetak sejarah Wagingnya, karena di 2 pertemuan sebelumnya Lazio itu nggak pernah mendapatkan kemenangan ya kan. Tapi di leg pertama yang kemarin Lazio berhasil menang di kandang sendiri walaupun skor tipis 1-0 ya Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Bayern Munchen. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Masih oke lah ya kan Wak ya, 5 pertandingan kandangnya. Sementara di 5 pertandingan tandang dari Lazio mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Lazio lagi Wak ya. Ini bukan Bayern Munchen yang dulu Wak, ini yang memang lagi sangar-sangarnya ya kan. Karena ini perputarannya juga cukup besar Wak ya, mendekati 2 ya kan, 1/3/4 ya kan. Jadi aku masih lebih ambil ke Lazio lagi ya kan. Dengan handicap mah menahan 1/3/4 pastinya Wak ya. Terus tuh di over undernya Wak ya, ada di under 3. Karena prediksi skor beberapa pertandingan kali ini Wak ya, memang dimenangkan Bayern Munchen ya kan, tapi itu nggak banyak Wak ya, tidak bisa melewati handicap yang disediakan Bandot Wak ya. Jadi di sini Bayern Munchen cuma menang dengan skor tipis 1-0 ya kan. Jadi ujung-ujungnya kayaknya match ini bakal sampai extra time Wak ya. Entah di extra time Bayern Munchen tiba-tiba bisa ngamuk ya kan, bisa menang, bisa membalikkan keadaan, ya syukur-syukur lah ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama datang dari Liga Champions Eropa Wak ya, yang pertemuan antara Real Sociedad versus Paris Saint-Germain. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhirnya Sociedad juga ancur-ancuran Wak ya, di mana 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir dari PSG nggak terkalahkan dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Untuk dari kedua tim baru bertemu 1 kali Wak ya, itu di leg yang pertama kemarin di kandang PSG, dan PSG berhasil menang dengan skor 2-0 ya kan. Jadi entah apa yang salah sama Sociedad Wak ya, padahal waktu penyisian ya kan, termasuk kejutan juga ya kan, Sociedad bisa jadi juara grup ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Sociedad. 5 pertandingan kandangnya lebih parah ternyata Wak ya, nggak pernah mendapatkan kemenangan ya kan, hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan beruntun ya kan Wak ya. Sementara di PSG 5 pertandingan tandangnya juga nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang.
Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, nggak mengingat Sociedad performanya ancur-ancuran, nggak, walaupun ini main di kandang ya, tapi aku tetap nggak yakin Sociedad itu bisa menang, nggak. Apalagi PSG udah unggul, nggak, pasti lebih menjaga keunggulannya. Bahkan PSG lebih galak bisa jadi, nggak, main di kandang Sociedad ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke PSG, ya. Dengan handicapnya lek-lekan aja, ya. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor kubra pertandingan kali ini berhasil dimenangkan PSG lagi nih, dengan skor 0-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini kita balik lagi ke Championship Inggris, mempertemukan antara Ipswich Town versus Bristol City. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Ipswich, ya, memang betul-betul ngejar promosi, ya, ke Premier League Inggris tanpa harus ngelewatin playoff, ya. Jadi di sini serius sekali, ya, gacor kali di 5 pertandingan terakhir, ya kan, mendapatkan full hijau, ya. Sementara di Bristol di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan beruntun, ya. Padahal udah keren kali kemarin bisa ngalahkan Middlesbrough sama Southampton, ya. Tiba-tiba lawan QPR kalah, lawan Sheffield kalah, lawan Cardiff kalah, yang udah jelas-jelas itu peringkatnya di bawahnya, ya. Sementara Southampton dan Middlesbrough peringkatnya di atas, ya, di atasnya Bristol, ya kan, tapi bisa menang, ya kan. Giliran lawan yang di bawahnya bisa kalah, ya kan, 3 kali beruntun, ya. Lawan yang di bawah klasmennya gitu kan, tapi hasilnya nggak memuaskan kali, bahkan mengecewakan, ya kan. Untuk dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir, ya, itu masih didominasi sama Bristol, ya kan, tapi itu di tahun nggak enak, ya, tahun 2018 sudah lama, ya kan. Setelah itu tahun 2023 kemarin, ya, itu di putaran pertama di kandangnya Bristol Ipswich mampu menang, ya, dengan skor tipis 0-1, ya kan. Jadi untuk head to head dari kedua tim berhasil menangkan Bristol 3 kali, dimenangkan Ipswich 1 kali, dan sisa itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Ipswich. 5 pertandingan kandangnya, nggak sebaik 5 pertandingan terakhir, ya, karena hanya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang, dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Bristol mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang, ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-36 Championship Inggris. Jadi klasemen sementara, ya, Ipswich berada di peringkat 2, ya kan. Memang dia ngejar kali nih, kan, promosi Premier League, ya kan. Dan ini promosi juga, tapi harus melewati playoff, ya. Jadi di sini Ipswich berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 75 poin, harus lebih konsisten daripada Leeds, ya, kalau nggak mau disalip lagi, ya kan. Sementara di Bristol itu berada di peringkat 13 dengan sudah mengantongi 44 poin, ya kan, ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, ya, Ipswich lebih ngotor kayaknya di mainnya, ya, karena memang betul-betul lagi butuh poin kali, ya, untuk mempertahankan peringkat, ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Ipswich, ya. Dan handicap min 1 bola. Terus di over under ada di over 2,5. Karena prediksi skor kubra pertandingan kali ini berhasil menangkan Ipswich dengan skor 3-1. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini, ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksinya bisa full hijau biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya, kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, ya, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan gue bahas ini sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian, ya. Kalau ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk joinnya nggak usah khawatir, ya, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis, ya kan. Jadi tunggu apa lagi, kan, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga, ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Kalau kalian yang suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram, ya, karena setiap hari aku ngasih free tips single bed tuh di Facebook dan Instagram. Kalau kalian yang suka main bojal atau bola jalan, kalian bisa datang ke channel Telegramku karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain, ya, tentang match atau pertandingan yang ku bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat ku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah,